Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada. Marilah kita mempersiapkan diri untuk kita beribadah. Kita mempersiapkan hati dan fokus kita kepada Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dengan perantaran putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan dalam bimbingan Allah Roh Kudus. Amin. Bersyukur kita masih dapat diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, baik secara online. Karena dalam situasi ini merupakan situasi yang mengkhawatirkan kita semua. Tapi hanya dekat Tuhan kita, hati kita merasakan ketenangan. Hanya dekat Tuhan kita merasakan kekuatan yang diberikan. Mari kita pujikan hanya dekat Tuhanku. Selalu
sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Dengarlah introitus yang terambil dari Filipi 3 ayat 3. Kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kita memerlukan Tuhan setiap waktu kita, dimanapun kita berada. Dalam segala situasi kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita pujikan, ya Tuhan tiap jam. Sambil musik tetap mengiringi, mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, maafkan kami yang seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Biarlah kami belajar untuk mengandalkan Engkau dalam segala situasi, Tuhan. Biarlah kami belajar untuk mengandalkan Engkau dalam setiap waktu kami, Tuhan. Kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu yang susah, Tuhan. Kiranya Tuhan sudi menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami ingin dekat kepada Engkau, Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Karena dalam keadaan susahlah di mana iman kami diuji, Tuhan, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau, Tuhan. Maafkan atas segala dosa-dosa kami, Tuhan, yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Petunjuk hidup baru terambil dari Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Mia. Sebelum kita masukin firman Tuhan, mari kita pujikan Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, selamat pagi Jemaat GKT Sidoarjo secara khusus maupun juga Bapak Ibu Saudara Saudari yang mungkin berkesempatan untuk mengikuti ibadah online dari GKT Sidoarjo. Kita bersyukur karena di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu, kasih setia Tuhan itu pasti dan menentu di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu pada hari perhentian Tuhan, kita tetap bisa menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Juga saat ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Kita mohon Roh Kudus menolong setiap kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur untuk anugerah demi anugerah yang Engkau berikan bagi setiap kami. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami yang percaya, kami menjadi anak-anak Allah. Karena kami adalah anak-anak Allah, maka tidak mungkin Bapa meninggalkan setiap kami. Karena itu Bapa di surga, kami juga mengucap syukur
untuk anugerah pemeliharaan Tuhan yang begitu cermat atas kehidupan kami masing-masing, walaupun mungkin ada di antara kami yang mengalami berbagai macam tantangan dan pergumulan, kesulitan demi kesulitan, kejenuhan, kecemasan, bahkan mungkin sakit penyakit. Karena itu Bapa di surga, ajar kami tetap bersyukur. Sebagaimana puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita sorga. Hati kami, iman kami semakin diangkat kembali. Kami yang sudah tawar hati, kami yang mungkin sudah mulai bosan, kami disegarkan kembali ketika kami ada di sekitar persekutuan ibadah bersama-sama umat-Mu melalui ibadah online ini. Bapa, kami tetap mau bersyukur sekalipun di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, kami di sini tetap bisa mendengarkan firman-Mu, kami di sini tetap dilayani dengan baik. Sedangkan ada banyak saudara-saudara kami yang mungkin oleh karena berbagai keterbatasan, oleh berbagai faktor yang terjadi di sekitar mereka, mereka tidak bisa beribadah seperti kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar doa yang diam-diam dipanjatkan, puji-pujian yang dinyanyikan, bahkan dengan cara sederhana umat-Mu beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Saat ini Roh Kudus bimbing kami semua untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, buat kami memahaminya dan dengan rendah hati menaatinya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini kita memasuki minggu-minggu menjelang hari Pentakosta. Dan tema kita bulan ini adalah bagaimana setiap kita sebagai jemaat Tuhan mengalami kepemimpinan Roh Kudus. Jadi saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah percaya Kristus, secara khusus sudah menjadi orang Kristen lama, tentu tidak asing dengan istilah atau sebutan Roh Kudus. Kita sudah tidak asing dengan pribadi Allah Tritunggal. Karena itu saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar berkenaan dengan Roh Kudus dalam pengertian pribadi atau oknum yang ketiga dari Allah Tritunggal. Tetapi lebih kepada hal-hal yang mendasari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi tema kita pagi ini, apa artinya kepenuhan Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Roma pasal 8. Surat Roma pasal 8. Kita kalau punya kesempatan lebih lanjut, kita akan baca seluruhnya. Pasal 8 ini sangat kaya sekali berkenaan dengan kehidupan atau status kita sebagai orang percaya. Nah, diberikan judul perikop hidup oleh roh. Tapi saya akan mengajak kita membaca mulai dari ayat yang ke-9 sampai 17 saja. Ayat 9 sampai 17, Roma pasal 8. Saya bacakan buat kita semua, mari menyimak Alkitab masing-masing. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Rohnya di sini roh besar, yaitu menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi secara sederhana kalau kita berkata kita milik Kristus, beranikah kita beryakin, ya aku punya roh Kristus atau roh Allah? Saya lanjutkan ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14 ini menjadi pokok daripada nas kita. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17 yang terakhir. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih mau menjadi pelaku firman. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang berkata bahwa kepenuhan roh itu seperti seseorang yang mengambil segelas air, kemudian dituangkan air, dituangkan, dan air ini meluber, melimpah. Nah, Roh Kudus itu seperti cairan katanya. Jadi cairan yang mengalir dalam diri kita dan meluber, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita baca Alkitab lebih jelas, Roh Kudus itu bukan cairan atau bukan juga seperti cairan, tapi Roh Kudus itu juga disebut sebagai kuasa. Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Allah. Roh Kudus itu juga disebut sebagai pribadi atau Allah sendiri. Karena itu Tuhan berkata, sebagaimana layaknya manusia ketika seseorang meninggalkan kita, maka kita mempunyai kenangan, atau mungkin kalau kita sebagai anak, kita punya status sebagai anak itu tidak luntur ketika orang tua kita sudah tiada. Demikian juga orang tua kita, sekalipun mungkin kita mendahului orang tua, kita punya status sebagai anak, atau orang tua punya status sebagai orang tua kita tidak akan berubah. Demikian juga ketika Roh Kudus dikatakan pribadi Allah, bukan berarti Allahnya tiga, tetapi bagaimana Allah menjadikan kita anak-anaknya oleh karena Kristus mati di atas kayu salib buat setiap kita, Yohanes 1 ayat 12. Kemudian ketika Kristus dalam kemanusiaannya, dia akan meninggalkan murid-muridnya selama dia ada di dunia, dan dia kembali ke di mana dia berasal, yaitu sorga. Karena itu dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena itu dia berikan rohnya yang kudus bagi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang membuat kita mengerti semua kebenaran, membuat kita tahu status kita sebagai anak-anak Allah dan menjadi meterai, sehingga setiap orang percaya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 yang tadi ayat yang ke-9, tetapi jika orang 9 bagian B, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini senada dengan Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan bahwa ketika kita percaya Kristus, kita dimeteraikan oleh rohnya, dan oleh rohnya itu menegaskan kepemilikan kita ini. Kita sebenarnya miliknya siapa? Jadi ibaratnya meterai itu adalah segel, dan kalau sudah disegel itu sah dan sangat legal. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, pribadi Allah Tritunggal. Dia sebagai penolong, dia sebagai penghibur, dia sebagai penuntun kepada kebenaran. Itu bisa kita baca nanti, cari tahu lebih jauh di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-16. Pasal 14 khususnya ayat 15 dan seterusnya, 16-17 itu berbicara tentang bagaimana atau siapa Roh Kudus itu. Artinya ketika seseorang berkata bahwa aku ini punya Roh Kudus, pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus itu menguasai hidupnya? Apakah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Sehingga saya ingat sekali dosen evangelism ya,
di kampus kami dulu Bapak Dr. Hari Ratulangi, beliau memberikan satu definisi yang sangat sederhana. Apa sih kepenuhan roh itu ya? Bukan disertai dengan tanda-tanda fenomenal, disertai dengan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lidah, bahasa roh. Bukan itu. Tetapi dikatakan dengan sangat sederhana, definisi yang sangat sederhana, apa sih kepenuhan roh itu? Atau kepenuhan Roh Kudus? Dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Atau dengan lengkapnya, seseorang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu artinya kepenuhan Roh Kudus. Hidupnya seantero dirinya dikuasai dan dipimpin. Atau dipimpin dan dikuasai, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya orang itu dipenuhi pribadi Roh Kudus yang menjadi bagian penting di dalam kehidupannya, menjadi bagian yang terutama di dalam kehidupannya yang menguasai hidupnya, pikirannya, kemauan atau kehendaknya. Sehingga itu bukan terjadi sesaat saja, tetapi seperti yang dikatakan dalam bahasa aslinya memakai kata present tense imperatif. Artinya itu suatu kata yang terus menerus, tetapi kata perintah yang bersifat sekarang atau selalu terus menerus, bersifat terus menerus. Artinya seseorang itu dipimpin dan dikuasai roh bukan ketika 5 tahun yang lalu dia bertobat percaya Yesus sebagai juru selamat, atau ketika dia mengalami suatu peristiwa kemudian dia berkata, aku percaya Tuhan Yesus, aku meninggalkan hidupku yang lama sekarang aku lahir baru. Kemudian dia berkata haleluya amin, selesai. Bukan itu ya, tapi terus menerus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus yang akan turun ke dalam diri kamu, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ketika saya masih SMA, saya punya Alkitab hanya separuh. Loh kok bisa? Iya, di daerah saya di Lombok, toko buku Kristen itu langka, kemudian Alkitab, distribusi Alkitab juga susah dengan daerah dan kondisi daerah yang tidak mudah. Jadi kami tidak, waktu saya di CD, di Peneguhan CD, saya cuma mendapatkan Perjanjian Baru. Dan aneh sekali ketika di kelas membaca ayat Yohanes pasal yang ke-14, saya sendiri cepat sekali berhenti. Kenapa? Karena teman-teman masih membacanya seperti ini ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 16 ya. Yohanes pasal 16, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Saya enggak ada kata selama-lamanya. Jadi aneh sendiri ya. Ternyata Alkitabnya salah cetak. Ada kekurangan kalimat selama-lamanya. Dan itu sangat penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu punya Alkitab cetak. Karena di dalam Alkitab digital kadang-kadang juga ada terjemahan yang kurang. Dan juga ada terjemahan bahasa Inggris NIV itu beberapa kalimat itu juga ada yang kurang atau yang hilang. Dan itu betapa kalau Roh Kudus menyertai kita sesaat saja, itu sesuatu yang tidak merupakan satu jaminan bagi kita. Bahwa kita akan mengalami tuntunan, dipimpin dan dikuasai roh. Ketika kita mau serong kanan, kita mau serong kiri, kita mau mundur ke belakang, kita dibiarkan saja. Tidak seorang pun mengingatkan kita. Kita tidak berdaya. Saya ingat sekali ada seorang yang dahulunya dia itu suka minum. Saya juga suka minum ya, saya minum dulu. Nah, suka minum bukan minum seperti ini ya. Dia suka minum minuman keras. Kemudian juga hidupnya kacau. Dia anak orang berada. Suatu hari dia percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu bapak ini atau orang muda ini bertobat. Dia punya satu kalimat yang selalu dia katakan ketika dia memimpin persekutuan pemuda. Dia berkata bahwa ada alarm di dalam diri saya. Ketika saya percaya Tuhan Yesus, ketika saya jadi orang Kristen, ada alarm. Nah, apakah yang menjadi alarm itu? Yaitu pribadi Roh Kudus yang menjadi pengingat, yang bukan saja penghibur, tetapi penolong dan penuntun. Itulah pribadi Roh Kudus, ya, pribadi Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus sebenarnya adalah satu kondisi di mana seseorang, saya dan saudara, mempunyai kekuatan lebih, kekuasaan lebih untuk
tidak hidup seperti yang sudah-sudah atau hidup yang lama, melainkan hidup baru. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang melepaskan kita dari kuasa kematian ataupun kuasa dosa. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Ya, Roma pasal 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi kamu hidup, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya itu pribadi yang berkuasa menuntun kita, mengingatkan kita untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, apalagi di bawah hukum maut. Nah, ini hal yang sangat penting dan pertama-tama berkenaan dengan pribadi Roh Kudus di dalam diri kita yang menguasai dan memimpin kita. Jadi dia pribadi, sehingga ada juga kalimat atau ayat yang berkata kita bisa mendukakan Roh Kudus. Hanya seorang pribadi yang bisa merasa berduka, yang merasa didukakan atau kita membuat hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Yang kedua, kita lihat kebenaran yang kedua adalah dengan cara apakah atau bagaimanakah kita dapat mengerti bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Dengan cara apakah atau bagaimanakah? Mungkin apa sih ciri-cirinya gitu ya. Nah, pada waktu kita dipenuhi dengan sukacita, kita tidak bisa menganggap bahwa sukacita itu adalah sesuatu yang sesaat saja, atau sukacita itu sesuatu yang ya ditentukan oleh keadaan. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris memakai kata yang berbeda ya, antara joy dan happiness. Joy itu adalah satu sukacita, ada satu kegembiraan, rasa senang yang luar biasa berkenaan dengan segala sesuatu yang tidak tergantung pada keadaan. Artinya bisa saja kita kehilangan tapi kita masih bisa bersyukur. Ada sukacita tersendiri, mungkin kita akan berpisah tapi kita ada rasa sukacita tersendiri meskipun perpisahan itu ada gitu ya. Nah, sama seperti orang Kristen, orang percaya. Di satu sisi dia kehilangan orang yang dikasihinya ketika seseorang itu meninggal, tetapi di sisi lain ada ucapan selamat jalan, sampai jumpa di rumah Bapa, sampai jumpa di Yerusalem baru. Jadi di balik duka itu ada sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi happy atau happiness itu adalah kesukaan atau kegembiraan yang ditentukan oleh keadaan. Kalau ada uang, banyak uang, kita senang, kita happy. HP baru kita happy, baju baru, sepatu baru kita happy dan sebagainya gitu ya. Tapi joy itu adalah satu sukacita yang berasal dari Roh Kudus, karena itu salah satu buah roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita dipenuhi oleh Roh, maka kita akan mengalami satu luapan, satu dorongan. Ya, kita akan baca lebih jelas nanti dan mendengarkan khotbah berkenan dengan hari Pentakosta, bagaimana kita punya kuasa. Ya, kita punya kuasa, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang bernama Abraham Kuyper, dia seorang teolog yang juga pernah menjadi Perdana Menteri di Belanda, berkata bahwa di dalam hidupnya tidak ada satu inci pun yang tidak dikuasai oleh Tuhan Yesus. Bagaimana itu bisa? Dia berkata di dalam segala segi kehidupannya, dia senantiasa merasa ada Tuhan, Sang pemilik hidupnya yang mengatur dia langkah demi langkah, keputusan demi keputusan. Itu ibaratnya seperti saya katakan seorang anak muda yang berkata ada alarm di dalam dirinya. Saya mendengar atau membaca sebuah kisah berkenaan dengan seorang yang di pedalaman, ya. Dia mendengar karena di pedalaman itu kadang-kadang ada misionari dari kota datang atau hamba Tuhan dari kota datang. Kemudian sepasang suami istri ini adalah orang yang buta huruf. Mereka tidak sekolah, mereka hanya petani sederhana, berkebun, berladang begitu. Nah, mereka tiap malam, khususnya suami, sang bapak, tiap malam itu pasti minum ya. Pasti suka mabuk, minum, dan kadang-kadang lupa dengan istri dan anaknya. Dia bisa berhari-hari di luar sana, walaupun mungkin tidak jauh dari sekitar rumahnya. Akan tetapi bapak ini seperti orang yang kalau siang harinya rajin bekerja, kalau malam hari itu seperti seorang ayah yang sangat menakutkan gitu ya, susah untuk diajak bicara.
Nah, singkat cerita ketika ayah ini atau bapak ini percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka ingin tahu apakah jadi orang Kristen itu boleh minum-minum, boleh mabuk enggak. Kemudian dia tidak tahu bagaimana caranya mereka mendapatkan sebuah Alkitab, tapi bagaimana, di mana, di ayat mana dan sebagainya. Mereka tidak tahu. Akhirnya tanya sama si istri, Bu, apakah orang Kristen itu boleh mabuk-mabukan? Gak tahu ya, kita tanya aja sama pendeta. Kemudian si bapak berkata, ya pendeta lagi ke kota. Kapan kita akan tanyanya? Kemudian 2 minggu mendatang, bapak ini berkesempatan datang di sebuah rumah sederhana di pedalaman itu untuk beribadah. Kemudian bapak itu berkata kepada bapak pendeta, bertanya berkenaan dengan kebingungannya apakah boleh mabuk-mabukan atau tidak. Akhirnya bapak pendeta tidak mengatakan boleh tidak boleh, tapi beliau bertanya, lalu apa yang kamu lakukan malam itu? Si bapak itu berkata, tidak ada yang saya lakukan. Apakah engkau minum seperti biasanya? Tidak. Loh, kenapa? Siapa yang mengatakan kepada engkau bahwa engkau tidak boleh minum? Dia berkata, juragan di dalam hati saya berkata, jangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal sederhana sekali, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menjadi pemimpin, menjadi Tuhan yang mengatur kehidupan kita, sehingga kita bisa tahu bahwa apa sih ciri-cirinya atau bagaimana sih kita dipenuhi Roh Kudus ketika segala kehendak, angan-angan, keinginan, sikap, perbuatan kita mau tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Itulah salah satu yang menjadi ciri-ciri apakah saudara dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, ada beberapa prinsip yang menandai bahwa benar-benar kita dipenuhi Roh Kudus. Ada kerinduan firman Tuhan, kerinduan akan firman Tuhan. Orang yang selalu ingin mengerti kebenaran firman Tuhan, itu berarti ada Roh Kudus. Mengapa? Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh penolong. Apa yang dia lakukan? Di dalam ayat 17, Yohanes 14 ayat 17, ayat 16 Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, kemudian ayat 17, yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan seterusnya ayat 18, aku tidak meninggalkan kau sebagai piatu. Kemudian di dalam pasal yang ke-16, Yohanes pasal ke-16, pekerjaan penghibur. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Ya, jika Roh Kudus datang, dia akan berkata-kata, ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan seterusnya. Jadi Roh Kudus itu akan membawa kita suka akan firman Tuhan. Sehingga orang berkata dalam satu kalimat yang sederhana, dia berkata bahwa ketika kita more you love sins, more you hate God. More you love sins, more you hate the truth. Jadi makin engkau mencintai dosa, maka engkau makin membenci kebenaran. Makin engkau membenci dosa, makin engkau mencintai Tuhan. Makin engkau mencintai dosa, maka makin bencilah engkau kepada Tuhan. Hati-hati, ini bisa menjadi introspeksi saudara dan saya. Jika kita tidak suka akan kebenaran firman Tuhan, ada suami yang mungkin marah ketika istrinya mungkin tidak berkata, Pak, Yohanes 16 ayat 8 berkata, mungkin tidak berkata gitu. Ketika dia berkata, Pak, kamu harus sandar Tuhan, kita harus sabar, takut akan Tuhan. Dia marah dan tidak suka ketika seorang istri atau seorang suami memperkatakan firman. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Saudara tidak mau tunduk kepada Roh Kudus dan tidak cinta atau rindu akan firman kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga adalah ketika kita
sudah punya kerinduan akan firman Tuhan, otomatis kita rindu menghasilkan buah. Atau kita rindu taat. Kata lainnya adalah taat. Kalau seseorang itu berkata bahwa dia mencintai Tuhan, dia mencintai firman Tuhan, tapi tidak ada buahnya dari cintanya akan Tuhan itu, cintanya akan firman, imannya itu tidak ada bukti-buktinya, seperti yang dikatakan Yakobus, berarti belum dipenuhi Roh Kudus, belum dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Karena lidah bisa dipalsukan. Memang lidah tak bertulang, ya kata lagu ya. Lidah tak bertulang, bisa dipalsukan. Tetapi tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda ajaib, tanda kutip tanda ajaib ya, dari seseorang yang pemarah menjadi peramah, dari seorang yang maafkan pemabuk tadi bisa menjadi orang yang tenang, dari seorang yang tidak sabaran bisa menjadi orang yang lebih tepo seliro, lebih sabar menghadapi orang lain, ada toleransi. Dari seorang yang kasar menjadi orang yang lebih lembut. Itu tanda-tanda ajaib, itu tidak bisa dipalsukan. Manten baru mungkin bisa masih mesra dan romantis atau masih pacaran, tetapi ketika tinggal bersama-sama 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 25 tahun, stay at home, ketahuan ya bagaimana kehidupan kita hari lepas hari. Kalau marah ya marah, kalau enggak suka ya enggak suka, kalau pelit ya pelit gitu ya. Apakah itu terus dipelihara? Apakah kita bisa ketika diberikan aturan stay at home, kemudian kita hanya pura-pura baik kepada istri atau kepada suami kita, pura-pura taat kepada papa mama, atau kita pura-pura sayang kepada anak-anak kita? Saya yakin dan percaya kita akan lelah ya, kita akan lelah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Salah satu saudara bisa jadikan parameter atau tolak ukur, atau mungkin mulai berintrospeksi diri, apakah kita menghasilkan buah? Apakah buah-buah yang terdaftar dalam Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23 itu ada di dalam kehidupan kita? Tetapi buah roh itu tidak bisa dipalsukan. Itu buah palsu. Karena itu dia akan berbuah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa ketika kita percaya Kristus, dia menyulap kita bim salah bim, kita langsung jadi baru, perangainya baru. Memang iya, siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu tidak otomatis, tapi itu by process to progress. By process to progress. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus memang menjadikan saudara dan saya manusia baru dalam pengertian manusia lama kita sudah mati dan dikuburkan, telah dipakukan di atas kayu salib, dan kita menjadi anak Allah, menjadi milik Kristus. Tetapi bagaimana kita menghidupi keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, seperti Filipi pasal 2 yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu, itu adalah buah-buah perbuatan. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menampakkan prinsip bahwa saya berani berkata ada kepenuhan roh dalam hidupku. Ketika saudara dan saya berani bersaksi dan memberitakan kabar baik. Berani bersaksi dan memberitakan kabar baik, saya membagi ini menjadi 2 bagian penting. Pertama, berani bersaksi itu adalah secara non-verbal. Berkaitan dengan poin yang ketiga tadi, yaitu adalah buah-buah perbuatan, buah-buah kepenuhan roh kita itu. Bagaimana ketundukan kita kepada firman bagian yang di atasnya, dan bagaimana kita menghasilkan buah-buah. Ada bukti buah yang asli, bukan buah palsu. Ada bukti buah dalam kehidupan kita, buah roh yang dihasilkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Kita berani bersaksi, kita berani bersaksi, kita berani menyaksikan pengharapan apa yang kita miliki dalam Kristus. 1 Petrus pasal 3 15 dan 16. Dan bagaimana setiap kita berani memberitakan kabar baik kepada orang yang menanyakan kepada kita, kabar baik apakah yang saudara dan saya miliki? Kabar baik apakah yang menjamin saudara dan saya sehingga saudara dan saya tidak takut mati? Dalam pengertian takut menerima maut dan hidup
mati dalam kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca satu tulisan artikel yang diberikan judul tentang Aesop. Aesop itu seorang pendongeng dari Yunani. Dikatakan ada konon, ada burung layang-layang ketemu sama burung gagak, lalu terjadi komunikasi. Burung layang-layang berkata bahwa dulunya dia adalah putri yang cantik, dan kemudian dia adalah satu sosok yang sangat luar biasa, yang sangat menyenangkan. Kemudian si burung gagak menimpali, dikatakan, "Oh, saya tidak bisa membayangkan seandainya engkau tidak seperti burung layang-layang saat ini, berarti kamu itu adalah bualannya akan jauh lebih hebat gitu ya, akan membual lebih hebat lagi." Ya, betul-betul meninggikan diri, betul-betul hanya mempermuliakan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus menguasai hidup seseorang, maka dia berani berkata bahwa dia hidup bagi Kristus. Mati bagi Kristus itu gampang. Loh, kok bisa? Ya, mungkin kita dianiaya, mati seketika, selesai, habis perkara kita mati masuk surga. Tapi hidup bagi Kristus itu jatuh bangun. Lebih sulit hidup bagi Kristus. Mengapa? Kita harus menyangkal diri, pikul salib, harus menghasilkan buah, hidup dengan ketaatan, takut berbuat dosa. Kita dengan sengaja ingin menjadi terang, menjadi garam, itu tidak mudah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, ada Roh Kudus yang akan diam di dalam kamu, dan Roh Kudus itu akan berkarya di dalam diri kita. Permisi tanya, apakah kita peka atas suara Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, atau kita lebih peka kepada suara-suara di sekitar kita? Akhir-akhir hari ini orang berkata negatif itu lebih baik dari positif. Lihat-lihat dikenakan dalam konteks apa dulu? Untuk hal-hal yang buruk lebih baik kita negatif, ya, jangan sampai kita positif untuk hal-hal yang buruk. Untuk COVID kita berharap dan berdoa agar kita negatif dalam hasil rapid test atau pemeriksaan. Di dalam hal-hal tertentu kita mengharapkan nilai kita plus, positif. Ya, bagi suami istri yang sudah lama merindukan anak, tentu ingin dapat kabar baik. Oh, positif. Istri Anda positif gitu ya. Itu suatu harapan, satu dambaan dan kerinduan. Jadi positif dan negatif itu jangan disalahgunakan dan jangan disalahartikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita menghasilkan kehidupan yang berani bersaksi, kehidupan yang berani memberitakan kabar baik? Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia rindu meninggikan Kristus, berarti dia rindu tunduk kepada kehendak Roh Kudus, kehendak Kristus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia rindu akan firman, dia rindu akan kebenaran, dia rindu baca dan gali akan firman Tuhan, dia rindu menaati firman Tuhan. Bukan itu saja, bukan sekedar pengetahuannya akan Alkitab itu makin hari makin diperkaya, tetapi dia rindu juga bagaimana buah-buah ketaatan itu nampak. Ketika dia punya perangai kasar, karena Roh Kudus mengingatkannya, Roh Kudus menuntunnya, firman Tuhan berkata kepadanya, dan dia walaupun lambat ya, tapi pasti, lambat namun pasti ada perubahan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kekuatan kita sendiri, dengan hidup di dalam kedagingan, saya akan percaya kita tidak akan sanggup. Karena itu Rasul Paulus berkata, jika roh Dia yang tinggal di dalam kita menghidupkan kita, maka apa? Kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan. Ayat yang ke-13, Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kenapa? Kehidupan menurut keinginan daging, kehidupan keinginan dunia ini akan menyeret kita begitu rupa, membawa kita jauh dari hadapan Allah, membuat kita akhirnya terperosok dan jatuh di dalam dosa. Tapi kehidupan oleh Roh akan menuntun kita kepada kehidupan
yang berarti, kehidupan yang berbuah. Itu sebabnya ayat 14 berkata, semua orang itu bisa kenakan kepada setiap kita. Setiap kita yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Memang tidak jelas. Orang tidak bisa berkata baunya kayak apa anak Allah dan tidak anak Allah. Tetapi dari buahnya orang akan tahu siapa pokok anggur yang benar, yang padanya saudara dan saya melekat erat, yang mendapatkan nutrisi, mendapatkan hidup. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beranikah kita berkata, aku mau dan aku rindu hidupku mengalami kepenuhan Roh, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah, dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Allah. Itu artinya tidak ada bagian dalam kehidupan kita yang merupakan keinginan-keinginan daging yang menyesatkan. Keinginan daging itu makan minum itu keinginan, tapi bukan menyesatkan. Sehingga di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita jangan kita mengumbar hawa nafsu. Ya, ketika kita mengumbar makan itu juga merupakan tidak ada self control, tidak ada buah roh, salah satunya yang bagian yang ke-9 yaitu pengendalian diri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seantero hidup kita biarlah kita boleh menyadari meskipun tantangan pandemik corona ini dengan segala dampak-dampaknya melanda kita, mengusik ketenangan kita, mengganggu mungkin perekonomian keluarga kita, sistem belajar kita, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan biarkan Roh Kudus, jangan abaikan Roh Kudus yang berbicara kepada kita, yang membangkitkan pengharapan, yang membangkitkan sukacita, yang membangkitkan kemurahan hati, yang membangkitkan kasih kita, yang membangkitkan damai sejahtera, yang membangkitkan kelemah lembutan dalam diri kita, yang membangkitkan penguasaan diri dalam diri kita. Mari taati dia. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kita untuk mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan kita mengerti benar-benar apa artinya kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, meteraikanlah firman kebenaran di dalam hati setiap kami, supaya kami makin hari makin mengerti bagaimana kami harus dipenuhi Roh Kudus, bagaimana artinya kami dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Baik hati pikiran kami, kehendak kami, biarlah seturut dan selaras dengan kehendak Allah. Karena Roh Kudus akan menuntun kami di dalam seluruh kebenaran dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah umat-Mu satu persatu, supaya makin hari makin mengalami hidup yang dipenuhi Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh, sehingga orang lain melihat kami memuliakan Bapa di surga. Berkati kami semua, meskipun ada godaan, meskipun ada pergumulan dan tantangan, mampukan kami peka dan taat kepada bimbingan dan tuntunan Roh Kudus melalui firman yang setiap hari kami baca renungkan. Melalui tuntunan Roh Kudus di dalam hati kami mau taat, kami mau berbuah. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berserah. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening kas gereja yang tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Tiap Langkahku. Badai dunia menakutkan.
pandang Tuhan ku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku Dia menuntun ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku untuk Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Mari kita masuk di dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau memelihara kami dengan kasih yang sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembali serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami hanya ditentukan oleh Tuhan. Maka biarlah setiap langkah kami benar-benar dan sungguh-sungguh hanya dipimpin oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sesuai dengan petunjuk hidup baru tadi yang kami bacakan, bahwa jika kami hidup di dalam Roh, dan biarlah kami hidup juga dipimpin oleh Roh. Ya Tuhan, sangat sulit bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, maka kami akan mengalami sukacita yang dahsyat daripada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan situasi yang tidak menentu ini. Tuhan, teguhkan hati mereka, teguhkan iman mereka. Mereka yang sakit juga, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka, secara khusus untuk saudara kami, orang tua kami, Pak Harmadi. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk para pemerintahan kami yang terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi kami di masa pandemi ini. Berkati mereka Tuhan, tambah-tambahkan hikmat bagi mereka. Secara khusus di kota Sidoarjo dan sekitarnya sudah PSBB bagian kedua. Bapa di surga, biarlah seluruh warga Sidoarjo secara khususnya boleh dengan taat pada aturan pemerintah yang ada. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk para tim medis, tim dokter juga. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang ekstra Bapa di surga dalam menjalani tugas mereka, karena mereka berada di garis depan melawan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati untuk bangsa kami.
Pulihkan bangsa kami dari pandemi ini Tuhan. Bahkan dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Ya Tuhan Yesus, tolong kami. Dengarkan suara hati kami Tuhan. Dengarkan jeritan hati kami. Pulihkan negeri kami. Ampuni segala dosa kami. Jika kami jauh daripada Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan Yesus, bawa kami melalui semua yang terjadi ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas semuanya. Ajar kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ajar kami terus berbagi kasih bagi sekitar kami, bagi lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan mendengarkan warta. Selamat pagi, Jemaat GKT Sidoarjo yang dikasihi dalam nama Tuhan. Hari ini Minggu 17 Mei 2020. Kembali kita melakukan ibadah online. Kali ini kita ibadah online yang ke-9. Tentunya kita masih berharap bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk dapat melakukan ibadah yang sebenarnya. Tetap percaya pada Tuhan, tetap jaga kesehatan, supaya kita bisa segera untuk melakukan ibadah seperti yang kita lakukan sebelum ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hamba Tuhan, kepada tim multimedia, kepada singer, liturgos, pemusik yang telah mempersembahkan ibadah online kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kedua, tanggal 21 Mei kita mengadakan ibadah online kembali. Kali ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa, tanggal 21 kita kembali mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian dilanjut hari Minggunya lagi, kita ibadah online seperti biasa. Kemudian warta yang ketiga untuk program PSBB di mana kita menghadapi pandemi virus corona ini, tentunya ada jemaat-jemaat yang mungkin kesulitan dan sangat membutuhkan, kemungkinan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka kita berpartisipasi untuk membantu jemaat-jemaat ini. Jadi kami gereja akan memberikan bantuannya melalui Bapak Ibu semuanya. Jadi jemaat dapat berpartisipasi memberikan bantuan berupa sembako yang nanti dikumpulkan dibawa ke gereja menghubungi Pendeta Sumiati. Nah, nanti di situ nanti kami akan atur, kami akan mengarrange semua sehingga jemaat-jemaat nanti yang membutuhkan dapat disalurkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Kita tetap percaya kita semua pasti dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Kemudian yang keempat adalah warta berita duka cita. Berita duka cita kami, hamba Tuhan, PHTM dan jemaat GKT Sidoarjo turut berduka cita sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya untuk Bapak Herponos Rayu. Beliau adalah ayah dari Ibu Edi Sukamto yang meninggal hari Senin tanggal 11 Mei lalu. Sudah dikuburkan di Gunung Gangsir pada hari Kamis tanggal 14 Mei. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya mengenai persembahan, tetap kita memberikan tuntunan kepada Bapak Ibu semua. Ada cara yang pertama yaitu melalui amplop. Di situ ditulis tanggal dan peruntukan, kemudian dikumpulkan pada saat kita kembali berkumpul di gereja. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA GKT Sidoarjo atas nama Edi Lemena Amsalgi atau disingkat Edi Elemena A pada nomor rekening 214 218 11 214 218 11. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan dan bagi kemuliaannya. Terima kasih, demikian warta dari kami untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.
Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan pada Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah menaikkan puji-pujian, doa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita setiap hari terus-menerus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan saja pada masa-masa Minggu Pentakosta atau masa-masa kita mengingat turunnya Roh Kudus, tetapi setiap hari kita mau hidup kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mari dengan penuh syukur dan hormat kita akan mengembalikan rasa syukur, kemuliaan kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Namun sebelumnya saya ingin membacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan, Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita pulang mengakhiri ibadah, melakukan aktivitas kita hari ini, kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera mengalir dengan limpahnya dalam hidupmu, dalam rumah tangga. Usaha pekerjaanmu dibuatnya berhasil, pendidikanmu dibuatnya berhasil, segala sesuatu keluar masukmu dalam berkat-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.